Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Belambangan bagian 135. Niken menghindar cepat sambil mengebutkan sabuknya untuk membelit kaki. Akan tetapi Tejakasmala cepat menarik kembali kakinya dan kini tangan kirinya meluncur cepat menotok ke arah pundak lawan. Niken menangkis totokan itu dengan kerisnya dan kembali keris bertemu tangan yang demikian kuatnya sehingga Niken merasa tangannya tergetar. Mereka serang menyerang dengan seru. Niken Darmini mengamuk dan serangannya dilakukan untuk membunuh lawan. Sebaliknya, Tejakasmala menyerang dengan tenaga terkendali karena dia tidak ingin membunuh gadis itu. Jauh lebih baik mencoba untuk membujuk Niken Darmini agar mau menjadi sekutu daripada menjadi lawan. Sayang pula kalau dibunuh. Gadis ini cantik jelita dan cukup sakti. Dia ingin mengalahkannya tanpa membunuh. Akan baik kiranya kalau dia mampu menawannya, membawa ke Belambangan dan di sana akan dicarikan cara untuk membujuk Niken Darmini agar mau membantu Belambangan menentang Mataram. Karena tidak ingin membunuh inilah maka perkelahian itu berlangsung cukup lama. Tak mudah bagi Tejakasmala untuk mengalahkan gadis ini tanpa melukai berat atau bahkan membunuhnya. Hebatnya, gadis itu benar-benar nekat dan agaknya tidak mempedulikan keselamatan sendiri. Akhirnya, Tejakasmala menemukan akal untuk dapat menangkap gadis itu tanpa membunuh atau melukai dengan parah. Kalau dia melukai dengan parah, tentu sukar membujuknya untuk bekerja sama. Ketika sabuk merah itu sekali lagi meluncur ke arah lehernya, Tejakasmala sengaja bergerak lamban sehingga ujung sabuk itu berhasil membelit lehernya. Niken girang dan cepat ia mengerahkan tenaga untuk memperkuat belitannya agar mencekik leher lawan. Akan tetapi Tejakasmala malah melangkah maju mendekat jan tubuhnya. Niken Darmini menyambutnya dengan tusukan keris ke arah dada lawan. Inilah yang dinanti-nanti Tejakasmala. Cepat tangan kirinya menangkap lengan tangan kanannya menyambar ke arah pundak. Niken mengeluh dan pada saat itu, Tejakasmala mengeluarkan pekik singa Bhairawa. Tubuh Niken menjadi lemas dan dengan mudah Tejakasmala menangkapnya dan mengikat kedua pergelangan tangannya ke belakang tubuhnya, menggunakan sabuk merah yang terbuat dari sutera amat kuat. Nah, Niken Darmini, engkau sudah kalah dan engkau harus menurut semua kehendakku. Keparat, bunuh saja aku. Aku tidak takut mati, lebih baik mati daripada menurut kehendakmu. Bentak Niken Darmini, akan tetapi hanya suaranya saja yang kuat karena tubuhnya lemas dan tidak berdaya. Hahaha. Mau tidak mau engkau harus menuruti kehendakku. Engkau tidak dapat menolak. Setelah berkata demikian, dia menghampiri kudanya, memasang kendali. Ketika pemuda itu menghampiri kuda, Niken berusaha untuk melarikan diri namun ia nyaris terguling karena kedua kakinya lemas. Tekanan pada pundaknya membuat ia lemas. Tejakasmala menghampirinya dan tiba-tiba dia mengangkat tubuh Niken ke atas, didudukannya di atas pelana kuda itu. Hei, mau apa engkau? Niken Darmini membentak. Akan tetapi Tejakasmala hanya tersenyum lalu mengikat kedua kaki gadis itu, melalui bawah perut kuda. Tejakasmala lalu menuntun kuda itu setelah tersenyum kepada Niken Darmini. Niken adalah seorang gadis perkasa yang sudah bisa menunggang kuda. Maka biarpun kedua tangannya terikat ke belakang, ia dapat duduk tegak di atas pelana kuda. Tejakasmala jahanam keparat, apa yang hendak kau lakukan? Kemana aku akan kau bawa pergi? Aku akan membawamu ke Kadipaten Belambangan. Aku tidak sudi. Lepaskan aku atau bunuh aku. Hahaha, engkau lupa, Niken Darmini. Engkau kalah dan menjadi tawananku, terserah kepadaku apakah engkau hendak kubawa ke Belambangan, kulepaskan atau kubunuh. Akan tetapi aku memilih untuk membawamu pergi ke Belambangan. Dan engkau tidak dapat menolak karena engkau sudah kalah dan menjadi tawananku. Pemuda itu tertawa dan melanjutkan perjalanannya menuntun kuda yang ditunggangi gadis itu. Niken Darmini adalah seorang gadis yang cerdik. Tadinya ia merasa khawatir kalau Tejakasmala akan berbuat keji dan cabul pada dirinya. Hal ini membuatnya takut dan ngeri. Jauh lebih baik dibunuh daripada diperkosa. Akan tetapi melihat sikap dan kata-kata pemuda sakti dari Bali itu, mulai timbul harapannya bahwa ia tidak akan mengalami nasib mengerikan itu.
Pemuda itu bersikap kurang ajar, bahkan membiarkan ia naik kuda dan pemuda itu berjalan kaki sambil menuntun kuda. Kalau memang dia berniat kotor, tentu langsung saja ia diperkosa dan dihina. Ia pun mulai mengubah sikap dan tidak lagi mencaci maki seperti tadi. Tiba-tiba terdengar derap kaki beberapa ekor kuda dan muncul 5 orang prajurit Mataram. Mereka adalah 5 di antara para prajurit yang melakukan perondaan di sekitar benteng Pasuruan untuk menyelidiki gerak-gerik musuh dan melakukan pembersihan kalau perlu. "Berhenti dulu!" teriak mereka dari belakang, mengejar Tejakasmala yang menuntun kuda yang diduduki Niken Darmini. Ketika 5 orang prajurit itu sudah berhadapan dengan Tejakasmala, mereka terkejut dan mengenal pemuda itu sebagai seorang di antara pimpinan pasukan Belambangan yang pernah menyerbu dan menduduki Pasuruan. Maka tanpa banyak cakap lagi, mereka berloncatan turun dari punggung kuda dan mengepung Tejakasmala yang sudah menjauhi kuda yang diduduki Niken Darmini sehingga yang dikepung hanya dia seorang. Tejakasmala tersenyum mengejek melihat 5 orang prajurit Mataram yang mengepungnya itu. "Menyerahlah menjadi tawanan kami atau akan kami bunuh!" teriak seorang prajurit. "Haha, kalian berlima datang antar nyawa," kata Tejakasmala. 5 orang prajurit itu menyerang dengan pedang mereka, akan tetapi tubuh Tejakasmala bergerak cepat, berkelebatan dan 5 orang prajurit itu hanya mampu mengeluarkan 1 kali teriakan lalu roboh. Melihat 5 orang lawannya roboh tewas, Tejakasmala tertawa, lalu dia mengambil seekor kuda terbaik dan ditungganginya sambil menuntun kendali kuda yang ditunggangi Niken Darmini. Dia sama sekali tidak mengira bahwa seorang di antara 5 orang prajurit itu belum tewas, hanya pingsan dan terluka pundaknya saja. Tadi dia menggunakan jari-jari tangannya untuk menampar dan mencengkeram. 4 orang terkena cengkeraman atau tamparan di bagian kepala sehingga tewas seketika. Akan tetapi yang seorang lagi meleset dan pundaknya yang terluka. Karena orang itu pun roboh seketika pingsan, Tejakasmala mengira semua lawan itu tewas dan dia melanjutkan perjalanannya. Melihat Tejakasmala merobohkan 5 orang prajurit tadi, Niken Darmini memandang dan merasa kagum. Pemuda itu memang benar-benar sakti dan gagah. Bahkan wajahnya pun tampan, tubuhnya tegap dan sikapnya pun tidak kasar, membayangkan bahwa dia seorang pemuda bersusila. Tidak kalah tampan atau gagahnya dibandingkan Bagus Sajiwo. Akan tetapi bedanya, kalau Tejakasmala dalam sikap dan gayanya mengandung kecongkakan dan kekerasan, sebaliknya Bagus Sajiwo seutuhnya membayangkan kesabaran dan kelembutan yang mendatangkan perasaan damai tentram di hatinya selama ini. "Tejakasmala, kemanakah engkau hendak membawaku?" Tiba-tiba Niken Darmini bertanya setelah beberapa lamanya mereka menunggang kuda berdampingan dan kendali kuda Niken Darmini dipegang pemuda itu. Pemuda yang tadinya seperti melamun itu menoleh dan tersenyum. Dia tidak mengira gadis itu dapat bicara baik-baik, tanpa mengandung makian dan kemarahan. "Aku adalah seorang yang dipercaya menjadi utusan kerajaan Kelungkung untuk memimpin pasukan dan membantu Belambangan menghadapi Mataram. Karena engkau membela musuh Belambangan, maka engkau kutawan dan akan kuhadapkan kepada Sang Adipati Belambangan yang akan memberi keputusan mengenai dirimu." Mendengar jawaban itu, Niken Darmini termenung. Setelah beberapa lamanya, ia bertanya, kini suaranya mengandung penasaran. "Tejakasmala, aku menyerangmu karena engkau telah membunuh guruku?" "Mengapa engkau membunuh guruku?" "Mengapa aku membunuh gurumu?" "Aku tidak membunuh gurumu. Gurumu tewas dalam sebuah pertempuran. Dalam pertempuran antara kadipaten tidak ada siapa membunuh siapa. Adanya hanya pertempuran yang mengakibatkan luka atau kematian. Semua peristiwa yang terjadi tidak terlepas dari rangkaian karma, Niken Darmini. Ada akibat tentu ada sebabnya. Si sebab juga merupakan akibat dari sebab sebelumnya. Si akibat juga akan menjadi sebab yang menelurkan akibat lain. Mengapa gurumu membantu Dia Pawitra? Mengapa Dia Pawitra tidak mau bekerja sama dengan Belambangan? Mengapa aku berada di sini membantu Belambangan? Semua pertanyaan itu pasti ada jawabannya atau sebab dan alasannya. Kalau ditelusuri terus, pertanyaan terakhir mungkin begini, mengapa aku dihidupkan di dunia ini? Yang jelas, aku hanya melaksanakan tugasku sebagai utusan raja di Kelungkung untuk membantu Belambangan.